Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas manajemen dakwah C yang beranggotakan 1 Muhammad Syauma Akmal, 2 Ahmad Khatibul Umam Muwafiq, 3 Tasa Husnu, 4 Jihan Isya Salsabila. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sekelumit tentang kelompok Al-Asy'ari atau biasa kita kenal dengan kelompok Asy'ariyah. Dalam diskusi atau dalam diskursus akidah, kita biasa mendengar kelompok-kelompok yang disebut dengan kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah, Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Dalam konteks keindonesiaan, ketika disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dalam hal ini yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah dalam akidah mengikuti manhaj atau pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang biasa dikenal dengan kelompok Asy'ariyah atau Asy'ariyah, dan juga yang mengikuti pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan yang dipelopori oleh Al-Imam Al-Maturidi yang biasa kita kenal dengan kelompok Al-Maturidiyah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri dalam konteks keindonesiaan adalah dalam hal akidah mereka yang mengikuti paham Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Dalam fikih mengikuti empat mazhab, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik bin Anas, mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan juga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang biasa kita kenal dengan Al-Madzahibul Arba'ah atau 4 mazhab. Dalam konteks tasawuf, Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah mereka yang mengikuti konsepsi tasawuf yang digagas oleh Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Al-Imam Al-Junaid. Intinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konteks baik dalam konteks Indonesia maupun dalam konteks di dunia Islam secara umum adalah sesuai konsensus, kesepakatan ulama-ulama internasional dari dulu, dan juga dikuatkan oleh kesepakatan yang baru-baru ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ialah kelompok yang dalam hal akidah mengikuti Imam Al-Asy'ari dan atau Al-Maturidi, dalam hal fikih mengikuti 4 mazhab, dan dalam tasawuf mengikuti Imam Ghazali atau Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, dalam hal ini kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang salah satu panutan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tauhid, yaitu kelompok Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Baik, kita akan masuk pada bagaimana sebetulnya awal bibit-bibit kemunculan kelompok Al-Asy'ariyah ini. Nah, sebelum masuk kepada kisah awal mula kemunculan Asy'ariyah ini, perlu diketahui, perlu kita singgung sebetulnya adalah bahwa dalam hal ini yang dimaksud kemunculan kelompok Al-Asy'ariyah ini bukan berarti kelompok ini meletakkan konsep-konsep akidah atau konsep-konsep tauhid yang baru. Artinya mereka bukan meletakkan
ajaran tauhid yang sebelumnya tidak diajarkan. Bukan begitu maksudnya, tetapi melainkan bahwa karena pada saat kemunculan kelompok Al-Asy'ariyah ini, umat Islam saat itu lebih banyak dikuasai oleh paham Mu'tazilah, di mana paham Mu'tazilah ini masuk sampai di wilayah-wilayah pemerintahan, sehingga kemudian pada saat itu akidah Mu'tazilah ini menjadi akidah resmi negara. Nah, dalam hal ini kemunculan Imam Al-Asy'ari itu adalah sebagai respon dari gencarnya dan masifnya apa yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Dominasi-dominasi yang mencengkram umat Islam saat itu yang oleh Mu'tazilah sekian tahun. Nah, akhirnya kemudian muncullah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengembalikan akidah umat Islam sesuai dengan akidahnya para ulama salaf, sesuai dengan akidahnya tabi'in dan juga akidahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, oleh karenanya dalam hal ini perlu diketengahkan lagi bahwa Imam Al-Asy'ari maupun ulama-ulama setelahnya yang mengembangkan konsepsi ajaran beliau ini sama sekali bukan meletakkan dasar-dasar akidah atau tauhid yang baru, bukan, tidak demikian, tetapi melainkan adalah melanjutkan dan mengembalikan umat Islam saat itu kepada manhaj akidah ulama-ulama salaf, mulai dari tabi'in dan juga kepada para sahabat, yang dalam hal itu pada masa silam itu dikenal dengan akidah al-kubra, sesuai dengan judul buku atau kitab yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah pada saat itu, yaitu Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar ini dalam tradisi keilmuan Islam pada abad-abad berikutnya lebih dikenal dengan kajian tauhid atau kajian akidah. Nah, setelah Imam Abu Hanifah dilanjutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang mewakili juga dari kalangan ahli hadis. Merekalah ini yang sebenarnya pada periode-periode awal yang menggenggam dominasi dalam penyebaran akidah atau tauhid. Nah, dari sepeninggal Imam Ahmad bin Hanbal ini kemudian Mu'tazilah itu demikian gencar dan demikian mendominasi, sehingga kemudian pada akhir abad keempat Hijriah itu muncullah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang kemudian mengembalikan umat Islam dari genggaman Mu'tazilah, dikembalikan kepada pemahaman ulama salaf, pemahaman Abu Hanifah, pemahaman Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, oleh karenanya dalam hal ini Imam Abul Hasan Al-Asy'ari digadang-gadang dan dinyatakan sebagai ulama yang pertama kali meletakkan secara baku dan secara keilmuan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tidak heran dalam hal ini oleh ulama-ulama yang dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka atau umat Islam yang dalam hal akidah ikut manhaj atau pemikirannya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Imam Al-Maturidi. Nah, kemudian berikutnya kita masuk pada awal mula kemunculan akidah Al-Asy'ari. Baik. Kelompok Al-Asy'ariyah ini diprakarsai oleh imam yang memiliki nama lengkap Abul Hasan bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Abdullah bin Musa bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Jadi peletak konsepsi Al-Asy'ariyah ini
termasuk salah satu keturunan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, di mana kita tahu bahwa sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ini adalah salah satu sahabat senior yang bahkan hidup sampai pada pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajhah, di mana kita tahu juga Abu Musa al-Asy'ari inilah yang menjadi hakim atau penengah di saat ada gesekan atau ada gesekan antara pasukan Sayyidina Ali, antara kubu Sayyidina Ali dengan kubu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, dari Abu Musa al-Asy'ari ini kemudian lahirlah Imam Abul Hasan Ali al-Asy'ari yang kemudian menjadi tokoh panutan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah. Beliau Imam Abul Hasan al-Asy'ari ini lahir di kota Basrah pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 324 Hijriah atau tahun 935 Masehi. Nah, asal usul dari Imam Abul Hasan al-Asy'ari ini adalah beliau sebelum mendeklarasikan kelompok al-Asy'ariyah, beliau adalah pengikut setia kelompok Mu'tazilah. Bahkan beliau adalah murid kesayangan dari pemuka Mu'tazilah saat itu, yaitu Al-Jubba'i. Imam Abul Hasan al-Asy'ari ini dalam pandangan Al-Jubba'i merupakan murid yang cerdas dan alim, pandai berdialog, pandai berdebat dan pandai berargumentasi, sehingga Al-Asy'ari ini dikisahkan sering ditunjuk oleh Al-Jubba'i tatkala ada pertanyaan-pertanyaan tentang akidah dan ketika ada yang mengajak berdialog atau berdiskusi. Nah, akhirnya kemudian singkat cerita, Imam Abul Hasan al-Asy'ari ini pada usianya yang ke-40 tahun, akhirnya beliau merasa akidah yang dianutnya, yaitu akidah Mu'tazilah, ada kekacauan, sehingga kemudian beliau dalam salah satu kisah itu, Imam Abul Hasan al-Asy'ari merenung dan berpikir, mengkaji ulang pandangan-pandangan Al-Jubba'i yaitu Al-Mu'tazilah itu, lalu kemudian lahirlah bantahan-bantahan terhadap konsepsi Mu'tazilah, sehingga kemudian beliau tepatnya pada tahun 300 Hijriah, yaitu ketika Imam Abul Hasan al-Asy'ari berusia 40 tahun, beliau mendeklarasikan bahwa bertaubat dari ajaran-ajaran Mu'tazilah, termasuk dari ajaran Al-Jubba'i, dan mendeklarasikan pemikiran-pemikiran akidah yang baru, yang kemudian lebih dikenal dengan akidah Al-Asy'ariyah. Nah, adapun hal-hal yang menyebabkan Imam Abul Hasan al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah, salah satu penyebabnya ialah beliau sering berdiskusi dan mengajak Al-Jubba'i untuk bertukar pikiran tentang dasar-dasar akidah. Di antaranya adalah tentang persoalan al-aslah, yaitu persoalan di mana di dalam kelompok Mu'tazilah ada namanya konsepsi al-aslah, yaitu Allah harus melakukan atau mentakdir hal-hal yang mesti baik. Jadi Allah itu tidak mustahil menurut Mu'tazilah melakukan hal-hal yang tidak baik begitu. Al-aslah, pasti Allah itu melakukan hal-hal yang terbaik. Nah, dalam hal ini Imam Abul Hasan al-Asy'ari tidak setuju dengan konsepsi Mu'tazilah ini. Akhirnya beliau berdiskusi dan berdebat dengan Al-Jubba'i, dan pada saat diskusi itu Al-Jubba'i tidak dapat
menjawab argumen dan dalil yang dikemukakan oleh Al-Asy'ari, sehingga kemudian Al-Asy'ari ini semakin kuat dengan pendapatnya. Nah, di samping itu, di samping kelemahan-kelemahan yang ditemukan oleh Al-Asy'ari sendiri di dalam konsepsi Mu'tazilah, Al-Asy'ari juga melihat bahwa umat Islam saat itu sudah mulai terpecah belah disebabkan oleh pemikiran-pemikiran ulama-ulamanya yang berbeda-beda. Ada yang lebih condong ke tekstualis, yaitu ulama-ulama yang hanya berpaku pada teks-teks Al-Quran dan Al-Hadis. Sebaliknya, ada kelompok ulama-ulama yang hanya berpaku dan berpusat pada pemikiran-pemikiran rasional, yaitu bertumpu pada akal. Sehingga kemudian hal ini membuat umat Islam itu terpecah belah. Nah, Imam Al-Asy'ari selain juga menemukan kelemahan-kelemahan, kerancauan-kerancauan dalam akidah Mu'tazilah, beliau juga melihat umat Islam saat itu perlu adanya persatuan, perlu disatukan. Akhirnya Imam Al-Asy'ari ini menjadi pelopor penggabungan antara tekstualis dan rasionalis, yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengambil jalan tengah. Beliau memadukan antara dalil-dalil teks Al-Quran dan Al-Hadis dengan dipadukan melalui akal fikiran, yakni perpaduan antara teks dan rasio, tekstualis dan rasionalis. Akhirnya lahirlah akidah Al-Asy'ariyah. Kembali lagi kepada bahasan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tahu bahwa salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah tawassut atau wasatiyah, yaitu berada di tengah antara yang ekstrim kanan dengan ekstrim kiri, antara yang terlalu keras dan yang terlalu lembek, antara yang tekstualis hanya bertumpu pada murni teks Al-Quran dan Hadis, dan antara yang mengagung-agungkan akal, mengabaikan nas. Nah, lahirlah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mencoba memadukan antara kedua metode tersebut. Selanjutnya adalah perkembangan aliran Al-Asy'ariyah. Nah, sebagaimana dikemukakan barusan bahwa aliran Al-Asy'ariyah ini adalah jalan tengah yang memadukan antara tekstualis dan rasionalis, sehingga hal ini kemudian mendapatkan respon yang baik dari umat Islam, sehingga ajaran-ajaran Al-Asy'ariyah ini dapat dengan mudah diterima oleh berbagai macam kalangan, termasuk dari pembesar-pembesar pemerintahan pada saat itu. Pada akhirnya Al-Asy'ariyah ini diadopsi oleh pemerintah dan menjadi akidah resmi negara, sehingga pada saat akidah Al-Asy'ariyah ini menjadi akidah resmi negara, penyebaran dan perluasan akidahnya ini dapat lebih mudah dan lebih terjangkau karena sudah menjadi akidah resmi, sehingga kemudian akidah-akidah Al-Asy'ariyah ini menyebar ke seluruh pelosok negeri Islam dan menjadi akidah mayoritas umat Islam. Dan alhamdulillah sampai saat ini mayoritas umat Islam adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu pengikut Al-Asy'ariyah dan atau Al-Maturidiyah. Aliran ini termasuk cepat berkembang, terutama pasca wafatnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang kemudian perjuangan Imam Al-Asy'ari ini dilanjutkan oleh beberapa murid-murid beliau, sehingga kemudian Al-Asy'ariyah ini sampai ke berbagai penjuru dunia. Nah, itulah kemudian
yang ketika kita tarik konteks kekinian, maka hal itu adalah Al-Asy'ariyah sebagai representasi dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu yang menjadi pelopor atau menjadi ikon Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa kita lihat dari tradisi keagamaan yang ditampilkan oleh Nahdlatul Ulama, di mana dalam hal ini Nahdlatul Ulama menegaskan, terutama pada Muktamar Situbondo tahun 1984, menegaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang satu dalam hal akidah mengikuti akidah Al-Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah, dalam hal fikih mengikuti salah satu dari 4 mazhab, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Anas bin Malik, mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam hal tasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali atau Imam Junaid Al-Baghdadi. Aliran Ahlus Sunnah atau Sunni tetap eksis dan mempengaruhi dunia Islam. Di samping aliran ini banyak dianut oleh masyarakat, juga didukung oleh para penguasa yang menganut aliran tersebut, yang tentunya rakyatnya tidak perlu merasa khawatir akan ancaman dari penguasa, karena mengikuti aliran Ahlus Sunnah berarti memperlihatkan ketaatan kepada penguasa. Hal ini tentu memberi pintu sebebas-bebasnya menyiarkan ajaran tersebut, apalagi banyak kader-kader dan tokoh-tokoh Ahlus Sunnah yang menjadi penguasa dan berpengaruh di dunia Islam, yang meninggalkan karya-karya monumental. Begitu juga lembaga-lembaga atau institusi banyak memberi kesempatan dan peluang untuk mengkaji hal tersebut. Bahkan tidak jarang institusi memberi klaim atas aliran yang dianutnya. Selanjutnya, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak hanya berpengaruh dalam tatanan ajaran, akan tetapi kepada paradigma bahkan sampai ke tingkatan organisasi. Menurut Nurkhalis Majid, di Indonesia misalnya, organisasi Nahdlatul Ulama menjadikan aliran Asy'ariyah yang dalam perspektif mereka disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai mazhab tetapnya, terutama dalam ranah akidah. Hal demikian menurutnya terlihat dalam penegasan mereka pada Muktamar NU di Situbondo akhir 1984, ketika menegaskan bahwa paham Ahlus Sunnah adalah paham yang dalam akidahnya menganut Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Pokok-pokok ajaran Asy'ariyah. 1. Zat dan sifat Tuhan. Menurut Al-Asy'ari, Tuhan mempunyai sifat. Mustahil Tuhan mengetahui dengan zatnya. Tuhan bukanlah pengetahuan, tetapi yang mengetahui. Tuhan mengetahui dengan pengetahuan, dan pengetahuannya bukanlah zatnya. Demikianlah pula dengan sifat-sifat seperti sifat hidup, berkuasa, mendengar, dan melihat. Dalam hal sifat-sifat Tuhan, kaum Asy'ariyah menegaskan tetap berada dalam prinsip. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan mengatakan bahwa sifat-sifat Tuhan hanya layak untuknya saja dan bukanlah seperti sifat makhluk-makhluknya. Pendengarannya tidak seperti pendengaran mereka dan penglihatannya tidak seperti penglihatan mereka. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11. Yang kedua, kalam Tuhan. Pemikiran kalam Al-Asy'ari tentang kalam Tuhan ini dibedakan menjadi 2, yakni adanya kalam nafsi dan kalam lafzi. Kalam nafsi adalah kalam dalam artian abstrak, ada pada zat diri Tuhan. Ia bersifat qadim dan azali, serta tidak berubah oleh adanya perubahan ruang, waktu, dan tempat. Maka Al-Quran sebagai kalam Tuhan dalam artian ini bukanlah makhluk. Sedangkan kalam lafzi adalah kalam dalam artian sebenarnya hakiki. Ia dapat ditulis, dibaca, atau disuarakan oleh makhluknya, yakni berupa Al-Quran yang dapat dibaca sehari-hari.
Al-Quran sebagai firman Allah tidak berubah, tidak diciptakan, tidak baru, dan tidak dibuat-buat. Adapun potongan-potongan huruf, warna, bahan, dan suaranya adalah makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Dan kalam itu dalam penggalan dan lafaz. Barang siapa yang berkata dengan lafaz atau penggalan, maka itu adalah dibuat-buat olehnya dan tidak dapat dikatakan lafaz dalam Al-Quran itu makhluk. Yang ketiga ada ruqyah kepada Tuhan. Pemikiran kalam Al-Asy'ari tentang ruqyah kepada Allah atau melihat Allah di akhirat adalah hal yang mungkin terjadi karena Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 22-23 yang artinya wajah orang-orang muslim pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya mereka melihat. Logika yang dikemukakan ialah bahwa Tuhan itu ada, maka melihatnya pada hari kiamat dengan mata kepala adalah hal yang mungkin. Karena sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala itu tidak bisa diakui adanya, sama seperti sesuatu yang tidak ada, padahal Tuhan pasti ada. Selanjutnya, kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Dalam paham Al-Asy'ari, perbuatan manusia sebenarnya adalah perbuatan Allah. Dapat dilihat dari pendapat Al-Asy'ari tentang kehendak dan daya yang menyebabkan perbuatan menjadi wujud. Al-Asy'ari menegaskan bahwa Tuhan menghendaki segala apa yang mungkin dikehendakinya. Perbuatan-perbuatan manusia bagi Al-Asy'ari bukanlah diwujudkan oleh manusia itu sendiri. Sebagaimana pendapat Mu'tazilah bahwa manusialah yang menciptakan perbuatannya sendiri melalui potensi yang diberikan Allah kepadanya, tetapi diciptakan oleh Tuhan. Yang terakhir, pelaku dosa besar. Al-Asy'ari mengatakan bahwa orang mukmin yang mengesahkan Tuhan tetapi fasik terserah kepada Tuhan. Apakah akan diampuni dan langsung dimasukkan ke dalam surga, atau akan dijatuhi hukuman terlebih dahulu dan langsung dimasukkan ke dalam surga. Dalam hal ini, Al-Asy'ari berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa besar adalah mukmin yang fasik, sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur. Tokoh-tokoh penting aliran Al-Asy'ari salah satu unsur utama kemajuan aliran Al-Asy'ari. Di antaranya adalah Al-Baqillani, Al-Juwaini, dan Al-Ghazali.